suatu kaum, kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa-apa yang ada pada jiwa mereka. Nah, di ayat ini, kalau kita ingin berubah, di situ Tuhan tidak menyuruh kita mengubah kebiasaan. Itunya dimatikan dulu ya, mikrofonnya. Jadi tidak menyuruh mengubah kebiasaan, tidak menyuruh mengubah karakter, tapi yang disuruh diubah itu adalah apa-apa yang ada di dalam jiwa mereka. Nah, apa saja yang ada dalam jiwa itu adalah pikiran, perasaan, dan spiritual atau motivasi. Jadi jika kalian ingin Allah mengubah keadaan kalian, maka pertama-tama kalian harus mengubah pikiran kalian, harus mengubah perasaan kalian, harus mengubah spiritual kalian atau motivasi kalian. Diubah bagaimana? Diubah dari yang negatif kepada yang positif. Maka kemudian akan menjadi seperti ini. Jadi pemikiran kita akan menjadi positif sehingga positive thinking. Perasaan kita akan positif jadi positive feeling. Dan spiritual kita atau motivasi kita menjadi positif atau positive motivation. Jadi apapun yang kalian pelajari di pelajaran agama ya, dari awal kelas 10 sampai nanti kelas 12 itu akan merucut ke ketiga hal ini. Akan berujung pada tiga hal ini, pada positive thinking, positive feeling, dan positive motivation. Kalau kalian mampu memahami ketiga konsep ini dengan baik, maka yang dibutuhkan dalam hidup kalian, dalam menyikapi sebuah kejadian, menyikapi persoalan itu cukup dengan tiga hal ini. Jadi ini kunci dari inti dari semua pendidikan, termasuk pendidikan agama yang kalian pelajari. Jadi ini merupakan hal yang sangat penting. Oke, pertama positive thinking. Positive thinking itu cara berpikir yang diproses secara positif sehingga menghasilkan energi yang positif. Ini saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Ada seorang ibu yang berpakaian cukup atraktif. Nih, tolong diperhatikan. Jilbabnya pink. Bajunya kuning terang. Celananya hijau muda. Sepatunya warna merah, merah marun. Tasnya warna emas. Salnya ungu. Isi daunnya perak. Nah, kalau kamu melihat ibu-ibu seperti ini, yang ada di pikiran kamu itu kira-kira apa? Kamu boleh jawab di chat ya. Jangan pakai suara, di chat aja. Silakan jawab di chat. Di pikiran kamu itu apa kalau lihat ibu-ibu seperti itu? Silakan. Rempong, gaul, nyentrik, norak, ceria, menor, percaya diri gitu ya. Fashionable. Oke ya, cukup ya. Nah, itu di pikiran kita kan. Sementara kita kan belum tahu sebetulnya alasan kenapa si ibu itu pakaiannya seperti itu. Ketika misalkan kita tanyakan, Bu, kenapa sih ibu pakaiannya begitu amat gitu ya, atau norak sekali? Tiba-tiba misalkan si ibu menjawab seperti ini, Duh maaf, kalau baju saya membuat mata kamu tidak nyaman. Saya ini kerja di Jakarta, tinggal di Bogor. Saya sekarang sedang kena surat peringatan dari perusahaan. Kalau saya tidak datang ke kantor hari ini, saya akan kena SP3 dan langsung dipecat. Sementara rumah saya kebakaran semalam. Semua habis, akhirnya baju apa saja saya pakai agar bisa pergi ke kantor. Nah, kadang kita terlalu mudah menyimpulkan sebuah keadaan yang kita lihat ya. Padahal ketika kita konfirmasi, oh ternyata si ibu ini sedang kena musibah sehingga dia tidak sempat memakai pakaian yang seharusnya yang bagus dilihat karena kondisinya tidak memungkinkan.
Nah, dalam hal positive thinking, kita harus mulai menjaga kata-kata kita menggunakan kata-kata yang positif. Jadi kata bodoh itu harus dibuang, harus diganti dengan tidak pintar. Sulit harus diganti, dibuang jadi tidak mudah. Berat tidak ringan. Miskin menjadi tidak kaya, gitu ya. Benci diganti dengan tidak senang. Mahal diganti dengan tidak murah dan lain sebagainya. Kenapa? Karena pikiran kita, pikiran bawah sadar kita, itu dia tidak mengerti kata-kata tidak. Jadi kalau kamu di jalan misalkan ada plang ya, di jalan ada plang, kemudian di plang itu ada tulisan jangan tengok kiri. Nah, pertanyaannya, kamu nengok nggak? Jawab di chat. Jangan tengok kiri. Kamu nengok nggak? Jawab di chat. Silakan. Oke, nengok, 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 tidak, nengok kanan, katanya nengok, 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 nengok. Nah, berarti kebanyakan nengok. Kenapa nengok? Karena pikiran bawah sadar itu dia nggak paham depannya, dia pahamnya itu belakangnya. Atau seperti begini ya. Coba sekarang kalian tutup matanya ya, tutup mata kalian. Tutup mata kalian semua. Sekarang jangan sekali-kali membayangkan monyet menggunakan topi merah. Jadi saya melarang keras kalian membayangkan monyet menggunakan topi warna merah. Oke, yang terjadi apa? Kalian bayangkan nggak monyetnya? Jawab di chat. Kebayang, Pak? Bayang, nggak? Kebayang, kebayang. Nggak, otomatis. Kebayang monyet pakai topi putih katanya. Oke, oke. Itu ya. Makanya mulai hari ini mulailah menggunakan istilah-istilah yang positif. Walaupun di depannya ada kata tidaknya. Oke, perhatikan. Otak kita itu menerima 2 juta informasi setiap detiknya. Nah, kemudian informasi yang diterima itu kemudian diproses dalam pikiran dan itu memancarkan energi 60.000 energi dalam bentuk pikiran setiap harinya. Itu ya. Dan bahayanya setiap pikiran adalah doa dan setiap doa dikabulkan oleh Allah baik yang positif maupun negatif. Sesuai hadis Nabi, ini indadzoni abdi bi, sungguhnya aku berdasarkan prasangka hambaku. Jadi gini, kekuatan pikiran itu 60.000 energinya. Jadi kalau kamu sehabis sholat berdoa 5 kali gitu ya, berdoa A gitu ya, 5 kali, tapi dalam pikiranmu yang datanya adalah minus A yang sebaliknya, maka yang terjadi itu bukan doa kalian, yang terjadi itu yang minus A itu. Kenapa? Karena 60.000 lawan 5 kali gitu. Jadi kalah. Jadi harus hati-hati dalam menggunakan pikiran. Biasakanlah menggunakan pikiran-pikiran yang positif. Jadi ada perbedaan antara ingin dan fokus. Yang terjadi dalam hidup kalian bukan keinginan kalian, tapi fokus kalian. Gitu ya. Jadi kalau kalian ingin sukses, tapi di pikiran kalian takut gagal gitu ya. Yang terjadi bukan sukses tapi gagal. Fokusnya ya. Jadi fokusnya yang harus dibenerin. Oke, saya akan jelaskan the law of projection. Gini, kalau kalian belajar di kelas, itu kan biasa guru-guru menggunakan infocus ya. Infocus. Jadi dari laptop disambungkan ke proyektor,
kemudian sambungkan ke layar gitu ya. Apapun gambar yang ada di laptop itu akan tampil di layar gitu ya. Nah, begitu juga hidup kalian. Jadi laptopnya itu adalah pikiran kalian gitu ya. Dan proyektornya adalah otak kalian dan layarnya adalah nasib kalian. Jadi apa yang ada di pikiran kalian itu akan diproyeksikan di dalam layar kehidupan kalian menjadi kenyataan dalam kalian. Jadi hati-hati dengan pikiran karena kekuatan pikiran itu 60.000 kali. Nah, bagaimana kita belajar supaya bisa memberikan respon positif atau berpikiran positif terhadap sebuah fakta yang tersaji di depan kita, gitu ya. Maka ini ada konsep dasarnya. Fakta itu yang kita lihat hadapan kita itu tidak penting apakah fakta itu negatif atau positif. Yang penting adalah bagaimana kita merespon, bagaimana kita memberikan respon terhadap fakta yang terjadi. Nanti dijelaskan di depan. Nah, sekarang bisa kita bayangkan, bisa Anda bayangkan jika 60.000 pikiran per hari seluruhnya positif, dan fokus kalian hanya pada hal yang baik-baik saja, maka hidup kalian pasti berubah, gitu ya. Dan fokus yang baik itu kan akan melahirkan yang baik. Kita lanjut dulu yang kedua, positive feeling. Nah, positive feeling ini kekuatannya lebih besar dari positive thinking. Ini 5.000 kali lipatnya ya. Kalau kalian baca di bukunya Quantum Ikhlas R.B. Santanu. Positive feeling ini bisa didefinisikan sebagai perasaan nyaman, tenang, dan damai yang bersumber dari hati. Oke. Jadi positive feeling ini terkait dengan ketenangan hati, ya, ketenangan jiwa ya. Oke, gambarannya gini. 1 sendok garam itu tidak akan mengubah rasa air di danau yang luas. 1 sendok garam hanya bisa mengubah rasa air di dalam gelas. Jadi maksudnya gini, kalau 1 sendok garam itu diibaratkan masalah dalam hidup kalian, gitu ya. Gitu ya. Kalau 1 sendok garam diibaratkan masalah dalam hidup kalian, maka 1 sendok garam itu tidak akan berpengaruh terhadap hidup kalian kalau hati kalian seluas danau. Tapi 1 sendok garam itu akan berpengaruh terhadap diri kalian, bahkan kalian akan merasakan penderitaan kalau hati kalian itu hanya seluas air dalam gelas. Jadi, kalau kalian punya masalah dan kemudian kalian merasa tersiksa dengan masalah itu, sebetulnya masalahnya bukan di hadirnya masalah, tapi masalahnya itu adalah di diri kalian yang memiliki hati yang sempit. Maka perlu diluaskan hati. Oke. Kemudian, agar kita bisa, jadi kalau kita bisa berpikir positif, berperasaan positif, berprasangka positif pada kejadian-kejadian positif, itu kan mudah. Tapi ketika kita harus bersikap positif pada kejadian negatif, kan itu tidak mudah. Nah, ini penjelasannya. Gambarkan, misalkan bayangkan Anda sedang dalam keramaian di Masjidil Haram. Masjidil Haram ya. Tiba-tiba tubuh Anda ada yang mendorong sampai Anda terjatuh. Nah, Anda hendak marah, tapi pas ditengok ternyata orang yang mendorong Anda itu adalah orang yang sangat Anda hormati dan Anda kagumi, yaitu Imam Masjidil Haram. Pertanyaannya, apakah Anda jadi marah? Tentu tidak. Kenapa? Karena yang mendorong Anda itu adalah orang yang sangat kamu hormati dan sangat kamu kagumi. Nah, sekarang kejadian-kejadian yang tidak mengenakan yang menimpa diri kalian, itu siapa yang bikin? Itu takdir dari siapa? Itu kan dari Allah. Nah, kalau didorong sama orang aja sampai jatuh, orang yang sangat kita hormati, kita nggak marah,
harusnya ketika kita mengalami kejadian-kejadian yang tidak mengenakan, harusnya kita pun tidak marah. Kenapa? Karena itu adalah skenario dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pahami ya. Kalau paham boleh di komen di chat ya. Paham atau enggak paham jawab di chat. Oke, kalau paham oke, jawab di chat ya. Paham, paham. Oke, alhamdulillah paham. Saya akan kasih penjelasan ini kurang lebih 10 menit lagi ya. Nanti akan dibuka sesi pertanyaan. Oke, kita lanjut. Oke, musibah kalau kita bisa menyikapi dengan baik itu sebetulnya anugerah. Karena musibah itu seperti bungkus permen. Oke, saya jelaskan begini. Misalkan di saku kanan saya ada permen, tapi permennya itu tanpa bungkus. Ketika saya kasih ke kamu, apakah kamu akan nerima atau tidak? Tentu tidak. Kenapa? Karena tidak ada bungkusnya. Tapi di sisi lain, di saku kiri saya ada juga permen yang ada bungkusnya. Kalau saya tawarin ke Anda, tentu Anda akan menerima. Kenapa? Karena permen itu ada bungkusnya. Gitu ya. Nah, gambaran ini sebetulnya ketika Tuhan hendak memberikan kebaikan yang besar kepada kita, itu biasanya Tuhan ngasih dengan bungkusnya. Jadi nggak ada kebaikannya aja. Kalau Tuhan ngasih rezeki, bukan rezekinya aja, tapi juga ngasih sama bungkusnya. Bungkusnya itu apa? Bungkusnya itu adalah segala sesuatu yang mengecewakan hidup kita. Segala sesuatu yang tidak mengenakan. Segala sesuatu yang membuat kita kecewa, membuat kita marah, itulah bungkusnya. Dan di balik bungkus itu sudah Allah sediakan nikmat, rezeki, kebaikan yang sangat besar. Makanya dalam hadis itu, may yuridillahu bihi khairan yusibhu minhu. Jadi barang siapa yang kehendaki Allah kebaikan yang besar, maka Allah akan kasih bungkusnya, itu musibah. Nah, kalau kalian memahami konsep ini, apapun yang kalian alami yang tidak mengenakan, ingatlah bahwa itu adalah bungkus permen yang di dalamnya adalah sudah disiapkan permen. Bahwa itu adalah bungkus rezeki dari Tuhan, yang kalau kamu bisa menghadapinya dengan lapang dada, kamu bisa menghadapinya dengan senyuman, itu akan hadir kebaikan yang besar. Oke. Yang terakhir, positive motivation. Kita sering menyebutnya niat yang baik ya. Oke. Kalau kalian lihat kendaraan, di kendaraan ada yang namanya speedometer untuk mengukur kecepatan ya. Nah, speedometer itu menjadi penting karena itu sebagai alat kontrol untuk keselamatan kita. Kalau mobil saja punya speedometer, maka jiwa kita pun harusnya punya semacam speedometer. Nah, speedometer jiwa kita namanya spiritual meter. Gambarnya seperti ini. Jadi ketika kalian berbuat, kalian tanyakan motivasinya apa. Kalau motivasinya tidak mempunyai rasa malu, itu negatif, -8. Kalau motivasinya misalkan mengambil hak orang lain, itu -5. Kalau motivasinya takut miskin, -4. Kalau egois, -1. Tapi kalau motivasinya silaturahim, saling memberi, itu +2. Menahan amarah, +3. Jadi ini bisa untuk mengontrol diri kita. Jadi misalkan kamu di sekolah, tiba-tiba ada temanmu yang marah nggak jelas, ya, ada marah nggak jelas, itu orang teh kunaon gitu, nggak jelas, buat tebuku-buku ngambek gitu. Nah, kemudian kamu bersikap lagi, marah lagi. Nah, kalau dilihat di sini, kemarahan itu kan -2 nih, -2. Marah orang itu -2, kemudian kamu hadapi dengan marah lagi. Berarti -2 ditambah -2 menjadi
-4. Jadi tambah buruk, tidak menyelesaikan masalah. Tapi kalau marahnya temanmu yang gak jelas itu kamu hadapi dengan pengendalian diri, dengan menahan amarah, nah itu +3 tuh. Berarti -2 ditambah +3 itu menjadi +1. Hasilnya jadi baik. Apalagi kamu hadapi dengan ikhlas di poin +6. Hasilnya akan lebih luar biasa. -2 ditambah +6 jadi +4. Jadi itu cara pakainya seperti itu. Ya. Jadi kesimpulannya ada 3 hal yang harus dimiliki oleh siapapun yang menginginkan kehidupan yang berkualitas. Pertama, selalu berpikir positif, positive thinking. Yang kedua, selalu berperasaan positif, positive thinking. Dan yang ketiga, selalu memiliki niat yang positif atau positive motivation. Nah, ini sebagai inspirasi buat kalian, makanya disebut kelas inspirasi. Nah, kalian perbanyak lagi belajar tentang positive thinking itu. Perbanyak lagi belajar tentang ini ya. Perbanyak lagi. Terus pelajari tentang 3 hal ini. Kalau kalian memiliki ilmu ini, maka kalian hidup dimanapun, kalian akan menjadi orang-orang yang bahagia. Oke? Itu ya sebagai pengantar. Silahkan Bu Yaya dipandu kalau ada yang mau ditanyakan. Cuma sebelumnya silahkan yang belum absen, silahkan untuk masuk ke chat ya, masuk ke chat. Saya copy lagi ya. Silahkan kalian mengisi absen di link yang ada di chat. Kemudian jangan lupa kalian buka link videonya, kemudian like and subscribe. Oke ya, ini yang belum absen silahkan masuk ke sini. Di chat ya, di chat di Google Meet itu. Oke, silakan Bu Yaya, ada yang ditanyakan anak-anak? Silakan, ada yang ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan, silakan. Jangan lupa absen ya. Terus tulis kesimpulan-kesimpulan materi tadi yang dari Pak Edi, nanti masukkan di Google Class. Silakan yang mau bertanya, ada yang ditanyakan? Yang kelompok 2 yang tadi tidak ada itunya ya, tidak ada tampilannya. Nanti ini direkam, rekamannya ada di channel YouTube ya. Jadi channel YouTube itu nanti kita ada 2 ya, yang ada yang channel YouTube yang saya pribadi, ada channel YouTube yang dibuat oleh tim di Kota Bandung yang namanya Bandung Life Skill. Jadi nanti ada konten-konten materi yang kalian butuhkan dalam hidup tapi kurang mendapat perhatian di sekolah. Nah, kontennya ada di situ, di 2 channel itu. Oke, silakan yang masih belum absen. Di absennya kan ada pertanyaan, sudah subscribe atau belum gitu ya. Kalau belum, subscribe dulu. Ini masih masih, tapi ini di grup pertama ini tadi sempat 101 ya. Berarti sebetulnya bisa lebih ya. Nah, ini teh harusnya bisa 250 harusnya. Grup 2 ada 50, sama 1 Pak Ed baru masuk. Iya. Silakan, ada yang mau ditanyakan sama Pak Edi, silakan. Kita masih punya waktu sekitar 15 menitan lagi.
Oke, ini dari 150-an yang masuk, yang sudah mensubscribe itu baru 120 ya. Berarti masih ada 30 yang belum subscribe. Ada 30 orang yang belum subscribe. Ini baru pada masuk nih ya. Pak Ed, ada yang bertanya tuh. Oke. Itu ya. Bagaimana caranya supaya kita memikirkan hal-hal yang positif, jadi pikirannya nggak negatif terus gitu. Supaya berpikir positif, katanya gimana? Oke. Gimana caranya agar, bentar, ini ada telepon masuk. Oke, bagaimana caranya agar kita selalu berpikir positif? Pertama, kita harus mampu melihat sisi baik dari sebuah persoalan ya. Bentar. Misalkan begini. Contohnya begini. Ada misalkan seorang yang uangnya dibawa kabur 100 juta oleh ada seorang yang uangnya 100 juta dibawa kabur temannya, gitu kan. Tentu kan ini tidak mudah untuk berpikir positif. Betul ya? Tapi ketika dia memiliki data yang lain di pikirannya, misalkan data yang lainnya itu ada temannya yang menghabiskan 100 juta karena jantungnya harus di bypass jantung, gitu ya. Yang kedua ada temannya lagi yang misalkan dia menghabiskan 100 juta karena harus batok kepalanya harus dioperasi di bedah. Ya. Nah, berarti ada 3 data kan di pikirannya. Uang dia dibawa kabur, 100 juta, temennya 100 juta juga habis karena bypass jantung, temennya lagi habis 100 juta karena harus bedah kepala. Nah, kita di sini bisa melihat sisi positif. Sisi positifnya, mending mana uang hilang 100 juta karena dipakai bedah jantung, uang 100 juta karena dipakai bedah otak, atau uang 100 juta dibawa kabur teman. Nah, di sini kita mulai berpikir, mulai positif. Oh, mendingan, masih mending dibawa kabur teman. Gitu. Jadi ada melihat sisi positifnya ya. Yang kedua, harus banyak bersyukur. Jadi kalau orang yang bersyukur itu, dia tidak fokus pada apa yang belum dimiliki, tapi dia fokus pada apa yang sudah dia miliki, gitu ya. Sehingga tidak membanding-bandingkan. Jadi dia, apa yang dia punya, dia syukuri. Nah, kalau dia melihatnya pada diri sendiri, maka pikirannya kemudian menjadi positif. Tapi kalau dia melihat orang lain, dibanding-bandingkan, mulai tuh pikiran negatif tuh. Mulai berburuk sangka dan lain sebagainya. Ada banyak cara ya, diantaranya selalu bersyukur, kemudian harus terus belajar melihat sebuah persoalan itu dari sebanyak mungkin sudut pandang, sehingga kita bisa melihat sudut pandang yang positif. Jadi sebelum ngasih respon itu mikir dulu, mikir 2 kali sebelum ngomong 1 kali. Ada lagi? Ada lagi yang ditanyakan? Yang baru masuk silakan absen dulu ya. Absennya ada di chat, bisa di scroll ke atas.
Yang baru masuk absennya kelihatan nggak itu ya di chatnya ya? Saya kirim lagi dah. Ayo jangan pada diem aja. Sok nanya, aku nanya pada nanya. Itu arah ya atau ngan HP na wungkul ngagoler. Silakan nanya, silakan. Ayo saya nanya barusan Pak Ed. Oke. Di sini ya. Ini baterainya mau baik sebentar. Izin bertanya Pak. Apakah terus berpikir positif akan selalu baik? Bagaimana jika terus berpikir positif membuat kita menjadi naif? Nah, jadi kita tetap harus usahakan berpikir positif, tapi tetap ada sisi hati-hati ya. Kehati-hatian itu harus ada terutama untuk orang-orang yang memang sudah diketahui banyak orang memiliki sisi jahat. Karena jangankan orang lain, gigi kita itu kadang-kadang menggigit bibir sendiri ya, betul tidak? Jadi jangankan orang lain, gigi kita kadang-kadang suka ngegigit bibir sendiri. Kalau makan terlalu cepat misalkan. Jadi konsep dasarnya tetaplah berpikir positif, melihat sisi positif dari apapun yang dilakukan oleh orang. Tapi kita tetap harus berhati-hati, terutama buat orang-orang yang sudah benar-benar diketahui sering misalkan nipu atau mendolimi orang gitu ya. Nah, itu harus tetap hati-hati. Izin bertanya Pak, saya sering mendengar bahwa hidup itu harus melihat ke atas dan ke bawah. Maksudnya melihat ke atas untuk mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan. Kalau ke atas itu untuk memotivasi agar bisa bangkit. Apa yang terjadi kalau kita cenderung terlalu fokus pada satu sisi saja? Iya, hidup memang harus lihatnya ke bawah, tapi sesekali lihat ke atas. Jadi jangan kebanyakan lihat ke atas. Kalau kebanyakan lihat ke atas nanti leher kan sakit, ya. Jadi kalau kebanyakan lihat ke atas, kamu nanti stres sendiri, ngebanding-bandingin HP punya kamu, banding-bandingin kendaraan punya kamu dengan yang di atas, kamu bikin sakit. Sekali-kali aja untuk memotivasi. Sering-seringnya lihat ke bawah agar sering bersyukur. Izin bertanya Pak, bagaimana? Nah, ya, gimana? Nih, izin bertanya Pak, bagaimana cara menumbuhkan motivasi-motivasi yang baik di tengah lingkungan yang toksik, toksik baca katanya. Ya itu, Mas. Jadi coba jelasin dulu, bisa berbeda pemahaman saya yang Pramanika. Pramanika boleh di on itunya. Jelasin tentang toksik yang, soalnya ada juga yang namanya toxic positively gitu ya. Nah, coba jelasin Pramanika, dinyalain itu ya. Jadi Pak, toxic itu kayak pikiran-pikirannya tuh gimana ya, kurang respect sama orang, terus ya gibah kayak gitu. Nah, itu kayak gimana Pak? Terus kayak suka ngomongin yang nggak baik pokoknya Pak. Bagaimana menyikapi orang-orang seperti itu gitu ya? Ya. Ya. Maka pertanyaan yang harus dilakukan itu terhadap orang-orang yang seperti itu, kita hanya cukup boleh kenal saja, tapi jangan berteman, ya. Kenapa? Karena pikiran dia, omongan dia yang negatif itu menular loh, gitu ya. Jadi pikiran itu memiliki energi. Jadi kalau kamu bergaul sama orang-orang yang cara berpikirnya seperti itu, kemudian omongannya seperti itu lambat laun itu akan mempengaruhi pikiranmu, gitu ya. Jadi dihindari aja. Cukup tahu, kenal, kita bersikap baik, tapi jangan berteman dengan orang yang seperti itu. Jauhi saja.
Dia omongin jelek nggak apa-apa, daripada kamu kena energi negatif. Ya, kalau kamu kena energi negatif, itu jadi bahaya buat kamu. Jadi kenal sama semua orang, tapi teman itu carilah teman yang energinya positif. Energi positif itu gimana? Yang mikirnya positif, yang dia perasaannya positif, niatnya positif, gitu ya. Ya kalau sekali-sekali salah kan namanya juga manusia. Tapi kalau orang setiap harinya gitu kerjaannya gibah segala macam, yang gitu kita cukup kenal, doakan saja. Tapi jangan berteman yang seperti itu. Bisa dipahami ya, Ramanika? Iya bisa Pak, terima kasih Pak. Oke. Oke, silakan, masih ada waktu 7 menit lagi. Silakan yang lainnya, silakan. Yang belum absen silakan. Belum absen dulu ya. Jangan lupa tulis kesimpulannya. Nah, kesimpulannya gak usah banyak-banyak ya, dalam setengah halaman cukup ya. Gak usah banyak-banyak, cukup 3 kesimpulan aja. Ya. Nanti dikirimnya di mana? Dikirimnya di Classroom. Ya, nanti dikirim di Classroom. Nanti lagi di ini lagi di. Oke. Ini masih ada kurang lebih 30 orang lagi ya yang belum subscribe nih dari yang hadir hari ini. Oh ya, untuk yang nggak hadir itu nanti saya upload videonya ya. Jadi anak-anak suruh nonton di situ. Yang belum hadir sekarang, Ya. nah, suruh nonton. Ya, siap. Karena ini yang hadir itu ada 150-an lebih, gitu ya. Ada 150-an. Jadi kalian untuk yang pelajarannya besok sampai hari Jumat itu pelajarannya sudah sekarang ya, masuk tinggal nanti ngumpulin kesimpulannya aja tugasnya. Silakan bertanya mumpung masih ada waktu. Ya, 5 menit lagi. Ini nanti filenya juga saya kasih ke Bu Yayahnya untuk kamu pelajari lagi ya. Nanti saya kasih PDF-nya ke Bu Yayah. Ya. Ya, siap. Oke, silakan, masih ada 5 menit lagi. Oke, yang belum subscribe 30 orangan ditunggu ya. Ditunggu, subscribe itu gratis. Kalian juga harus mulai belajar buat channel ya, channel YouTube ya. Biar apa yang kalian suka, apa yang kalian ingin sampaikan ke orang banyak bisa melalui itu. Tapi tentunya yang positif-positif. Yang positif ya. Itu ya di channel saya itu, di channel saya Positive Life itu, makanya channel saya namanya Positive Life. Itu kurang lebih ada 70 video. Itu videonya hasil karya anak kelas 12. Jadi nanti kalau kalian mau bikin, kalian bisa lihat contohnya di channel yang tadi buka-buka, atau kalian bisa contoh di channel 1% Indonesian Life School, atau di channel kita yang di Bandung, Bandung Life School. Jadi nanti kalau kalian lagi ada masalah, buka-buka di situ. Di situ banyak konten-konten yang bisa membantu. Oke, masih 3 menit lagi sebelum kita akhiri. Dan ya. Saja mungkin Pak Ed penutup. Oke, sebagai penutup. Jadi rahasia kehidupan sebetulnya 3 itu. Ya. Jadi kalau kalian ingin memiliki kehidupan yang berkualitas itu nanti berkualitas dari sisi kesehatan. Jadi orang yang berpikir positif, berperasaan positif, dan niat positif pasti hidupnya sehat, gitu ya. Karena isi otaknya dia bersih, gitu ya. Kalaupun kalian misalkan ingin hidup bahagia, sama.
Kuncinya 3 itu. Karena kalau orang yang mikirnya positif, dia nggak akan stres. Orang yang perasaannya positif, dia nggak akan stres. Gitu ya. Dia akan bahagia. Kalau tidak stres, dia hatinya kan tenang. Ketika hatinya tenang, dia bahagia. Begitu juga kalau kalian punya pikiran positif, perasaan positif, dan yang positif, itu akan menarik rezeki kalian. Siapapun akan suka dengan kalian. Kalau suka dengan orang seperti itu, maka di situ peluang rezeki yang besar ya. Jadi sekali lagi, teruslah belajar tentang 3 konsep ini karena ini bekal yang luar biasa. Bagaimana kalian bisa menyikapi sebuah peristiwa dengan pikiran positif, perasaan positif, dan niat yang positif. Kalau itu bisa dilakukan, kalian adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa. Itu saja Bu Yaya sebagai simpulan. Terima kasih Pak Edi atas materinya, motivasinya. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakannya. Tadi yang jadi catatan penting bagi kita banyaklah bersyukur ya. Tidak terlalu, kalau kata Agimah, tidak menjadi orang yang dengki, susah melihat orang lain senang melihat orang lain susah. Itu energi itu akan menjadi sangat bagus untuk itu yang tadi disampaikan oleh Pak Edi. Itu saja untuk kalian semuanya. Jangan lupa tulis kesimpulannya nanti dilaporkan, dikumpulkan di Google Class ya. Itu mungkin Pak Edi dari saya. Sekian saja. Terima kasih atas semuanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh dibuka ya itunya mic-nya ya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Amin.